Baik, tadi kan kita diskusikan bahwa telinga luar ini akan jadi perhatian yang panjang, seperti halnya kalau saya ketemu dengan orang dianggap tidak memperhatikan ke orang tersebut karena saya membelakangi beliau, ya kan? Kenapa? Fungsi auricula ini kan mengumpulkan gelombang suara. Nah, ini auriculanya udah dicopot ya gambarnya dari kepalanya yang punya ini. Kita bayangkan auricula kalau ini kan berarti dilihat dari lateral. Kalau seperti ini dilihat dari anterior. Kalau dilihat begini berarti ini dilihat dari superior. Kalau dilihat begini, ini berarti dilihat dari, hilang gambarnya. Kalau begini nih dilihat dari posterior. Anda bisa bayangkan kalau seseorang ngomong di belakang saya memberikan suara itu dalam bahasa tekniknya kan sebetulnya membuat getaran yang bisa ditangkap oleh otak kita. Nah ini kan seperti ini kondisinya nggak akan masuk karena lubang telinga kita yang disebut meatus acusticus externus ini posisinya dilingkupi oleh auricula. Oleh karena itu kita perlu tahu auricula itu apa. Oh ya, karena topiknya ini panjang, nanti ada beberapa pembagian. Kebetulan nanti di sesi ini kita akan bahas yang disebut telinga luar. Memang yang telinga luar ada yang dalam. Kalau ada luar ada dalam ya tentunya ya. Nah, batas-batasnya apa? Nah, batas-batasnya ada di ruangan telinga ini terbagi menjadi beberapa ruangan. Ini hanya terlihat dengan potongan koronal. Artinya membagi bagian tubuh anterior dan posterior. Di mana potongannya? Pas di kanalis auditory, di liang telinga ini. Sehingga ini kelihatan. Kalau potongannya akan lebih anterior sedikit tentu nggak kelihatan ada lubangnya. Anda bisa bayangkan ini di telinga ada lubangnya pas di sini. Potongannya nggak pas di lubang telinga saya, ada di hidung saya di sini. Tentu kan nggak kelihatan ada lubang telinga. Jadi ini gambar ini hanya terjadi kalau potongannya pas pada organ-organ tersebut. Salah satu acuannya adalah kanalis auditory. Dengan gambar ini kita bisa membedakan ada bagian telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Tadi kemudian mungkin dosen ibu bapak dosen tadi menyampaikan bagian-bagian yang lain atau pada sesi setelah ini. Tapi ini kita mulai dari yang luar yang sebagian kita bisa lihat. Saya sampaikan sebagian bisa lihat karena sebagian juga tidak bisa kita lihat walaupun disebut telinga luar. Oke. Jadi batasnya mulai lateral. Kalau seperti ini kita bisa sebut ini telinga kiri atau kanan? Ya kanan ya ini kanan. Ya, ini bisa dideskripsikan nanti posisi tragusnya di mana, nanti tragus di mana dan seterusnya. Jadi kita bisa lihat nanti berdasarkan struktur-struktur tertentu kita nanti akan bedakan. Baik, kita mulai yang dari luar ya. Atau ini mungkin penting sekali. Gambar seperti yang kita lihat seperti ini adalah gambar tadi saya sampaikan potongan koronal. Ruangan-ruangan yang terlihat di sini ini untuk diketahui sebetulnya malah bukan bahan yang padat karena bahan yang lebih padat adalah yang berwarna putih seperti ini. Sebagian besar ini ada tulang-tulang yang lain juga tentunya. Yang putih besar ini orientasinya tadi seperti yang saya sampaikan di awal. Ini adalah bagian dari kranium. Bagian kranium os temporale. Jadi kita kok itu ada keong, sebetulnya keongnya itu yang bentukan seperti itu adalah ada bolongan, ada lubang, ada kanal yang di dalam os temporale itu dia membentuk seperti keong, cochlea ya. Jadi ini Anda bisa bayangkan ini semua tulang seperti ini. Nah, di sini tentunya ada ruangan gede.
Ya, ruangan gede di sini adalah isinya otak. Tapi nanti akan dibahas lebih lanjut. Jadi kalau kita lihat dari luar nih, lihat dari luar ini ada bagian-bagian yang kita mesti identifikasi. Anda mungkin nanti boleh enggak jadi seperti dokter Nyilo sebagai ahli THT. Anda mau, saya nggak pengen jadi THT, kenapa harus belajar THT? Rasanya hampir semua dokter harus tahu tentang telinga ini. Kenapa? Minimal waktu Anda mau meriksa menggunakan meriksa dada, meriksa perut, meriksa suara-suara yang lain menggunakan alat yang disebut namanya stetoskop, Anda harus memasangnya ke kanalis auditoris externus. Ya, betul ya. Karena ketika Anda memasang itu salah, arahnya itu kan tidak lurus ini ya. Nah, ini Anda lihat ini kan tidak lurus. Ketika Anda salah masang alat itu, tentu hasil yang Anda gunakan untuk melakukan pemeriksaan jadi tidak betul. Kalau hasilnya tidak betul, Anda punya data yang salah terhadap pasien Anda. Tentunya itu bahaya. Contoh lain, misalkan Anda pengen pasang maslang, nasogastric tube. Anda ngukur panjangnya selang yang akan Anda gunakan. Mau dipasang berapa? 1 meter, 2 meter? Enggak. Diukur. Oh, kalau dewasa 30 cm gitu. Tentu misalkan 40 50 cm gitu. Misalkan saya dengan seseorang yang lain yang tingginya jauh berbeda, kira-kira apakah sama? Karena namanya nasogastric tube berarti namanya dari mulut ke gaster ke lambung, itu panjangnya nggak akan sama kalau orangnya tingginya beda. Itu diukur dengan salah satu struktur yang di sini yang disebut tragus. Nih tragus, ada tonjolan ini. Jadi kok ya susah-susah dulu dikasih nama satu-satu. Tapi ya salah satu gunanya itu mengukur panjangnya maslang, panjangnya nasogastric tube dari tragus ke ujung hidung sampai ke prosesus sifoid. Dua-duanya lokasi yang lain itu beda. Kan tidak hanya dokter THT yang akan masang maslang. Ya, kita lihat tonjolan-tonjolan yang lain. Ini yang paling gede yang kelihatan di luar gini ya, paling kelihatan gede gitu ya.